Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Anissa Lia Alamanda di pelajaran IPA. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Jangan lupa rajin membersihkan diri, rajin cuci tangan, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian, walaupun kalian belajar di rumah, tapi tetap semangat ya. Jangan sampai kendur, walaupun kalian udah semester 2, tetap semangat menjalani pembelajaran online ini ya. Oke anak-anak, di pelajaran minggu lalu kita sudah membahas mengenai kemagnetan. Ya, di kemagnetan ini kalian sudah tahu mengenai gaya Lorentz, trafo, dan macam-macam bentuk magnet. Di materi ini kita masuk materi baru yang dimana bioteknologi. Kalian tahu nggak sih bioteknologi itu apa? Pengertiannya? Dan kalian tahu nggak sih tujuan belajar bioteknologi itu apa? Dan apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh bioteknologi? Yuk simak pembahasan Ibu. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh bioteknologi, yaitu ada kecap, ada roti, ada tempe, tapai, keju, dan nata de coco. Ya, kalian pasti pernah kan makan makanan ini? Siapa yang di sini favoritnya? Ya, masing-masing di sini dia adalah produk dari bioteknologi, yang dimana nantinya bioteknologi akan dibagi menjadi dua. Yuk, pembahasan lebih lanjutnya. Bioteknologi ada peta konsepnya, yaitu peta konsepnya dibagi menjadi dua ya, bioteknologi. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Di bioteknologi konvensional ada fermentasi, yang dimana fermentasinya ada non-alkohol dan alkohol. Kemudian di bioteknologi modern ada rekayasa genetik dan kultur jaringan. Yuk kita bahas lebih dalam materinya. Nah, tadi Ibu sudah tanyakan apa arti dari pengertian bioteknologi. Nah, bioteknologi ini dia berasal dari kata bios dan teknologi. Bios dia artinya hidup. Kalau teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, bioteknologi ini adalah pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi di sini kalian paham dong dan ngerti arti dari bioteknologi. Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, di bioteknologi tadi di peta konsep sudah dijelaskan ada dua, yaitu konvensional yang nanti bisa kalian sebut menjadi tradisional ya, konvensional atau tradisional, yang kedua ada modern. Nah, di bioteknologi konvensional atau tradisional yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung, di mana produk-produknya menghasilkan produk yang menggunakan alat-alat atau bahan-bahan secara sederhana. Contoh ya, di sini ada tempe dan ada yogurt. Siapa nih yang favoritnya tempe dan yogurt? Ayo acung tangan. Ya, yang doyan tempe dan yogurt ini merupakan produk-produk konvensional. Kemudian di bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan suatu produk atau produk. Ya, yang dimana di sini ada contohnya padi dan insulin. Loh, kok padi sih? Padi ada apa produk bioteknologi modernnya? Ya, di padi ini ada padi yang namanya golden rice, yang dimana keunggulannya lebih bagus daripada padi atau beras umum pada lainnya. Kemudian, kalau insulin di sini yaitu hormon yang mengatur kadar gula dalam darah, yang biasanya digunakan pada orang yang memiliki penyakit diabetes.
Selanjutnya, di bioteknologi konvensional ada fermentasi. Ya, tadi ya, fermentasi alkohol dulu nih. Nah, fermentasi alkohol adalah fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Contohnya di sini ada tapai dan ada alkohol atau wine. Nah, masing-masing ini bahan utamanya adalah alkohol, tetapi dalam Islam untuk alkohol ini diharamkan. Tapi untuk tapai, ya walaupun dia produknya dari alkohol, tapi dia sudah difermentasikan gitu. Makanya kenapa tapai ini halal untuk dimakan. Selanjutnya, ada bioteknologi konvensional yang fermentasinya menggunakan non-alkohol. Seperti yang di pembahasan sebelumnya, yang non-alkohol itu dia tidak menghasilkan produk yang berupa alkohol. Misalnya ya, di sini ada tempe dan ada kecap gitu. Bahan utama dari masing-masing adalah kedelai gitu. Selanjutnya, nah, berikut adalah produk-produk yang menghasilkan dari bioteknologi konvensional. Dia menggunakan mikroorganisme yang masing-masing berbeda. Nah, contohnya nata de coco, bahan utamanya dia air kelapa. Nah, digabungkan dengan mikroorganismenya Acetobacter psyllium. Kemudian ada lagi tadi kecap, yaitu kecap ini bahan utamanya kedelai. Mikroorganismenya Aspergillus wientii. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu tadi kan ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik ini dia adalah cara untuk memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup yang baru dengan sifat yang diinginkan. Jadi sifat-sifat unggul yang kalian mau bisa melalui rekayasa genetik. Rekayasa genetik juga disebut dengan pencakokan gen atau rekomendasi gen. Biasanya produk-produk bioteknologi modern ini dihasilkan untuk membantu dalam bidang pertanian, kesehatan, dan pengolahan limbah. Ya. Kemudian contoh tanaman transgenik atau pada bioteknologi modern. Di sini nih ya yang tadi dikatakan adalah golden rice, padi. Ya, ini beras biasa, ini yang golden rice. Dia memiliki keunggulan yang lebih bagus daripada beras biasa. Kemudian ada kapas. Nah, kapas di sini juga dia memiliki produk yang bagus. Dia tidak tahan terhadap suhu gitu. Selanjutnya, menurut informasi ya dari Wikipedia dan Ibu ambil dari selembaran ruang guru ya, ini adalah domba Dolly. Dia adalah domba yang mamalia hasil kloningan pertama. Nah, bisa dibaca di sini kalau domba Dolly ini lahir dia sama dengan usia donor sel yang diperolehnya. Jadi kloningan dari mamalia, dia sama dengan induknya. Selanjutnya, contoh hewan transgenik. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan transgenik ya. Salah satunya mungkin ada ya ini sapi ya. Kemudian di sini ada burung murai, ikan salmon, domba. Tetapi yang paling fenomenal yang terkenal itu domba Dolly karena pengkloningan sama dengan induknya. Jadi kemudian ada sapi juga dan ada kambing, ada anjing juga. Selanjutnya, di bioteknologi modern ada juga kultur jaringan. Kultur jaringan ini di mana suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik atau steril sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Contohnya untuk bidang pertanian. Ini adalah contohnya ya, kalau kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini menggunakan alat-alat modern yang dalam suatu ruangannya itu harus steril ya, tidak boleh ada kuman atau bakteri atau virus ya, takutnya nanti gagal. Jadi misalnya kamu ambil pengen bikin pohon pisang ya, pohon pisangnya kualitas unggul. Kualitas unggulnya ini diambil satu sampelnya, nanti dari bagian-bagiannya dimasukkan ke dalam wadah kaca yang kecil-kecil ini yang sudah disterilkan.
kemudian ditaruh di dalam ruangan yang harus terjaga suhunya, yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon pisang seperti induknya gitu. Nah, produk-produk modern bioteknologi untuk pengobatan ini adalah contohnya, ini adalah insulin ya, tadi untuk mengontrol kadar gula darah, kemudian vaksin ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian penisilin di sini ada antibiotik yang dimana antibiotik ini untuk melawan infeksi dari bakteri atau jamur, dan juga kemudian ada hormon pertumbuhan, dia untuk melawan kekerdilan untuk penyembuhan, dan enzim yaitu meningkatkan reaksi atau biokatalisator baik untuk keperluan manusia maupun industri. Nah, apa sih bedanya bioteknologi modern dan konvensional? Ya, masing-masing dia memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Dari segi untuk bioteknologi konvensional, teknik yang dibuatkan biasanya menggunakan fermentasi. Kalau modern, dia menggunakan DNA rekombinan, ya, dia lebih modern. Yang kedua, tidak mengubah sifat, ya. Kalau modern itu mengubah sifat, ya, jadi pengen sesuatu hal yang unggul, dia menggunakan yang modern. Tapi kalau yang konvensional tidak. Contohnya ini, ya, tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, kecap. Kalau misalnya modern, insulin, vaksin, penicillin. Nah, ini Ibu ambil dari situs Ruang Guru yang dimana sudah dibagi sama halnya yang tadi, tapi mungkin kalau kalian bisa lebih mengerti pembagiannya seperti ini, ya. Jadi tekniknya kalau di tradisional atau konvensional dia sangat-sangat sederhana ya, tapi kalau di modern dia memerlukan alat-alat yang canggih. Bu, kalau tradisional kita bisa buat nggak sih? Bisa ya. Nanti mungkin kita akan ada percobaan untuk membuat makanan yang menggunakan bioteknologi konvensional. Nah, penerapan bioteknologi dia ada di bidang industri ya. Kalau di bidang industri ada makanan, minuman, contohnya anggur atau wine, kemudian obat-obatan penisilin. Kalau pertambangan melepas biji timah, kemudian produk sumber energi itu biogas. Kalau di bidang pertanian bisa menggunakan hidroponik atau kultur jaringan. Kalau di peternakan cloning, vaksin hewan. Kalau di reproduksi bayi tabung dan inseminasi buatan. Ya, masing-masing dari bidang bioteknologi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pertama, untuk mempermudah. Kemudian yang kedua, kita jadi tahu nih fungsinya apa. Ya, misalnya kita pengen contoh di sini adalah vaksin hewan. Jadi biar adanya kekebalan ya dalam tubuh hewan tersebut, maka diperlukan vaksin. Kemudian kultur jaringan dan hidroponik. Ini sangat membantu di bidang pertanian gitu. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian dapat tahu lebih jauh mengenai bioteknologi ini. Tetap semangat belajarnya. Kemudian jangan lupa nanti jika ada pertanyaan silakan kalian bisa hubungin Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dan selamat beristirahat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.